single. Iya. Baru juga diundang kemarin, ngakunya belum ada, nanti tunggu aja kabarnya. Tiba-tiba bener dikabarin ya kan, pamer cincin, mana coba lihat cincinnya. Itu cincinnya. Aku sama papa. Kok di lantai tengah? Kok di jari tengah? Perasaan tadi di sebelah situ deh. Gua sampai lupa sampai mandi tuh, lupa pakai ya kan. Oh, lupa pakai. Beda. Oh iya beda loh. Beda. Tuh aku like, tuh ada aku. Iya, ada Karos di bawah, cuco loh. Pokoknya segala sesuatu dia langsung gini, congratulations. Langsung gitu deh. Aku congratulations. Oke, ini kenapa wajahnya masih kamu arsip? Apakah takut diganggu pelakor? Satu. Udah dijawab kan? Satu ya. Kedua adalah kan kita hidup di namanya media sosial. Anak aku terutama kan, Karos. Jadi ini kan masih lama nih prosesnya ke depan. Ya amit-amit jangan sampai tiba-tiba ntar nggak jadi apa segala macam kan. Kedua, ketiga, aku nggak mau kasih panggung dulu buat orang-orang yang memang belum fix dalam kehidupan aku. Wih, galak banget ya ibu. Iya, saya cukup tegas untuk itu. Tapi dia model yang gini nggak? Kok aku nggak diposting sih gitu nggak? Enggak sih. Atau dia santai aja? Santai aja. Terserah. Tapi dia punya sosial media? Enggak untungnya. Oh, baru aku mau tanya apa namanya. Bisa-bisanya Karos tanya tapi gue nggak tahu ya. Ini yang mana? Ini yang teman lama itu. Yang mana? Yang waktu itu kan kamu bilang pernah ada. Pinter loh dia. Pantesan udah berapa tahun sih ini? 10 tahun ada ya? 11 mau 11 ya. Bulan depan ulang tahun 11. Wow, ya. Ini teman lama yang dulu itu atau teman baru? Nggak ada, ini orang baru. Orang baru. Oke. Jadi ini ya insya Allah ya mudah-mudahan lancar. Masih lama. Masih lama tuh kan tahun depan udah tinggal berapa bulan lagi? Ya, gue tiap hari digedor sama Rumpi loh. Iya, datang. Gitu. Tapi kan pasti ada yang membuat kamu akhirnya klik nih setelah 10 tahun itu kan ya waktu yang lama dan biasanya ketika pernah mengalami pernikahan sebelumnya pikirannya pasti lebih jauh, lebih panjang, apalagi ada anak. Betul. Apa yang membuat kamu yakin kali ini? Gini Kak, kenapa akhirnya aku lama untuk memutuskan untuk pernikahan? Karena kan memang sempat aku ada di fase trauma. Gitu kayak wah ternyata tuh imajinasi gue tentang pernikahan tuh tidak seperti yang yang gue alami gitu. Jadi itu membuat fase yang cukup lama. Dekat dengan beberapa orang, tapi akhirnya secara karakter dan prinsip banyak sekali yang tidak cocok begitu dijalankan. Itu yang membuat akhirnya lama. Terus begitu udah bertemu dengan seseorang ini gitu, akhirnya banyak kesamaan, cocok visi dan misi, tapi balik lagi ya kan kita menjalankan apa yang ada ya. Rencana boleh rencana, tapi semua Tuhan yang berkehendak. Oke. Baik, kan kamu bilang bahwa ya biasanya kan kita memasuki pernikahan kan pasti di dalam pikiran tuh ada bayangan yang ternyata beda. Bayangan di kepala kita sama di kepala pasangan belum tentu sama. Betul, gitu. betul. Nah, pada saat masa trauma sehingga akhirnya sampai berjalan 10 tahun ini, apa yang berubah? Apakah pandanganmu tentang pernikahan yang berubah, syarat-syaratnya yang berubah, atau cara kamu memilih pasangan yang berubah? Cara pola pikir. Kalau dulu kan kayaknya kayak struktur pada umumnya aja ya. Menikah, punya anak, punya suami, punya anak, udah rutinitas, jagain anak, that's it. Tapi ternyata ya itu nggak sebegitunya harusnya. Tapi pada akhirnya aku berpikir bahwa pasangan itu sebenarnya buat aku at the end of the day seperti teman hidup. Aku udah nggak di fase kayak misalkan nih menikah gitu ya Kak, oh pokoknya abis ini harus punya anak, enggak. Tapi memang lebih kayak buat buat sharing gitu, kita ngobrol sampai hari tua. Pada akhirnya kayaknya gue perlu ya gitu. Waktu kemarin-kemarin udahlah ngapain gue bisa cari duit sendiri, gue ngapain gue udah bisa happy sendiri gue dalam. Tapi pada akhirnya kayaknya gue kayak butuh temen ngobrol ya untuk di hari tua, karena nanti anak gue pun kan akan punya keluarga sendiri. Temen ngobrol kan cari teman aja. Mungkin bisa tuh Carolina ya kan. Atau sekarang pakai apa, ChatGPT ya? Ngobrol sama ChatGPT. Takut diangkut sama Novi Pratiwi loh di situ. Jadi apa? Kenapa menikah? Selain cari teman ngobrol, apa yang ingin kamu bangun gitu? Ya lebih ke situ sih, lebih mencari teman hidup, teman ngobrol, teman hidup aja. Ya bukan meringankan ya, lebih kayak ya udah teman ngobrol gitu Kak. Karena udah kalau mau cari pasangan yang buat ngebutuhin bulanan dan lain-lain, kasar kita udah bisa mencari uang sendiri. Mungkin tidak di fase itu, tapi ya benar-benar kita bisa sharing, ngobrol, lebih ke situ sih Kak. Jadi ini ya berarti syaratnya kamu cari adalah orang yang bisa diajak ngobrol, bisa mendengarkan, membangun, iya satu sama lain. Karena kita pun udah sepakat kalau misalkan terjadi pernikahan pun, kalau bisa udahlah nggak usah ada anak gitu. Jadi memang
Udah sepakat sama-sama Sudah, ya. sudah. Dia udah pernah punya anak juga. Oh, oke. Jadi ya tinggal berdua lah. Ya. Yes, Jadi gitu. lebih beda lagi konsepnya. Betul. Seperti waktu kamu umur 20-an. Yes. Oke, baik nih, pernah nggak kamu mengalami hal berikut ini? Selama mencari jodoh ya. Iya. Baca tarot buat nanya, cowok ini jodoh aku bukan. Kalau dia gimana? Kayaknya pernah ada di gua fase itu ya. Pernah Ada, fase, ya. Ini gimana ini? Kayaknya orangnya begini, tapi kadang ada yang bener, kadang ada yang lewat gitu. Oke. Kalau aku terawang-terawang wajahnya gitu ya. Iya. Kayaknya enggak ya, tapi ternyata enggak Oke. gitu. Udah cocok, tapi calon mertuanya nggak cocok. Pernah nggak? Jarang, kebanyakan aku dekat sama keluarga, maksudnya orang tua pasangan. Mostly ya. Kamu selalu begitu ya? Selalu, Oke. selalu. Punya backup satu cowok yang nggak ada hubungan tapi deket terus. Wah, nggak bisa Eke. Eke tipikal ibarat kata dekat sama satu ya satu. Fokus gitu. dulu, Iya, kalau udah gitu. Telat baru. Iya, Nggak pernah ada yang cabang-cabang, nggak ada Aduh, ya? nggak bisa. Franchise itu. Dikenalin sama temen, berakhir goodbye karena terlalu over marketing. Pernah saya. Promo awal bulannya kebanyakan ya. Begitu kejadian kok enggong gitu. Itu tidak cocok ya. Ini salah temennya yang marketingnya berlebihan. Kayaknya promo awal bulannya kebanyakan. Cocok tapi ternyata beda keyakinan. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali sih Bu? Banyak kayaknya ya. Ah, lumayan lah, namanya juga cewek cantik. Tapi ya, kan kamu ada di dunia hiburan punya banyak sahabat nih. Iya. Kalau ke sosial media mungkin masih private siapa. Tapi orang pertama yang kamu ceritain nih temen ya, bahwa ini aku mau tunangan. Jujur ya, teman-temanku, manajemenku aja taunya bareng-bareng di Sosial media itu. Sosial media. Jadi orang pertama udah pasti orang tua, mama. Oh iya pasti. Tapi teman-teman nggak ada. Nggak ada. Begitu dah itu baru siapa itu? Tuh siapa? Siapa gitu. Jadi emang bebarengan aja semua, nggak ada yang spesial. Untung orang pada nanya siapa itu kan, bukan yang siapa ya, sama siapa ya. Masih nari berarti ya kan. Terus semua nanya juga siapa ya? Oke, ini kita masih akan ngobrol lagi, tapi kita undang satu bintang tamu lagi. Dia mantan personel JKT48 gitu ya. Oh, nari, kayak seminggu pernah berapa kali nari, 36 kali nari sampai dia cedera, akhirnya harus resign gitu. Tapi sekarang dia lebih dikenal sebagai konten kreator mukbang, makan mie. Kita lihat dulu profilnya Dea Angelia berikut ini.